Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Mari kita belajar bersama. Di sini ada ukuran penyebaran data. Nah, kita mulai dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata. Nah, di sini ukuran penyebaran data dibagi menjadi beberapa bagian. Ada jangkauan atau range, kemudian simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Tetap semangat ya. Kita mulai dari jangkauan atau range. Bahasan yang pertama yang terkait dari jangkauan atau range, yaitu jangkauan atau range untuk data tunggal, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Jadi rumusnya adalah untuk mencari range, khususnya untuk data tunggal, kita tinggal mencari menggunakan data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan range dari data berikut. Data tunggal yaitu 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Cara menyelesaikannya yaitu kita bisa mencari data atau nilai terendah dan nilai tertinggi. Diperoleh dari data yang tertera di soal, yaitu nilai terendah adalah 5 dan nilai tertinggi adalah 10. Sehingga untuk mencari range untuk data tunggal, yaitu range sama dengan 10 dikurangi 5, yaitu sama dengan 5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada jangkauan atau range untuk data berkelompok, yaitu selisih antara nilai titik tengah kelas terakhir dengan nilai titik tengah kelas pertama. Oke, jadi intinya nanti kita akan mencari titik tengah dari kelas tertentu ya, yaitu kelas terakhir dan kelas pertama. Jadi untuk rumus range data berkelompok adalah R sama dengan XB dikurangi XA. Untuk R sama dengan range ya, XB adalah nilai titik tengah kelas terakhir dan XA adalah nilai titik tengah kelas pertama. Oke, kita masuk. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan range dari data berikut. Di sini sudah tampil data berkelompok ya. Disajikan dalam bentuk tabel. Adapun nilainya sebagai berikut, ada nilai dan frekuensi. Nah, dari data-data ini kita bisa menentukan nilai titik tengah dari kelas pertama dan kelas terakhir. Nah, di sini dari data yang diperoleh, kita bisa menentukan XA sama dengan 143 dan XB adalah 168. Sehingga kita tinjau dengan menggunakan hasilnya yaitu titik nilai tengah dan kelas nilai titik terakhir, yaitu sama dengan 168 dikurangi 143, hasilnya adalah 25. Jadi jangkauan atau range data tersebut adalah nilainya 25. Sampai di sini bisa dipahami ya. Mungkin apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Nah, ini bisa dibahas dengan cara menggunakan contoh soal-soal berikutnya. Untuk mempermudah kita mencoba uji soal. Nah, selanjutnya di sini ada simpangan rata-rata atau defisiensi rata-rata, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran nilai data terhadap nilai min atau rata-ratanya. Simpangan rata-rata dan data tunggal. Kita mulai dari situ.
Nah, di sini bila diketahui data tunggal X1, X2, X3 dan seterusnya dengan Xn dan rata-rata X bar, jadi ini tuh kurang ya, jadi X bar, cuman notasi barnya kurang, maka disimpangkan dari X1 adalah X1 dikurangi X bar, simpangan dari X2 adalah X2 dikurangi X, dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah nilai mutlak simpangan yaitu sigma I sama dengan 1 ya. Jadi 1 sampai N untuk simpangan nilai mutlak simpangannya itu ya adalah X1 dikurang X bar, sama dengan penjabarannya seperti ini. Adik-adik bisa lihat dari X1 dikurang X bar sampai seterusnya, sampai dimuat Xn dikurang X bar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk simpangan rata-rata tunggal dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumusnya untuk mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Jadi untuk notasi SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, X1 adalah data ke I. Jadi dimulai dari 1, I adalah 1 sampai seterusnya. Kemudian X bar adalah rata-rata hitung. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal ya. Nah, di sini ada nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, kita bisa mencari simpangan rata-ratanya dengan mencari X barnya dulu ya. Jadi X barnya sama dengan 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 per 6, atau dibagi 6 sama dengan di sini nilainya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data adalah 6 siswa. Jadi sehingga 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, sekarang kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya sesuai rumus yang sudah ditampilkan ya. Jadi tinggal dimasukkan saja SR sama dengan nilai mutlak simpangan rata-rata dari 7 dikurang 6. Jadi 7 ini adalah X1 dan 6 ini adalah X barnya. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Kemudian dibagi menjadi dengan 6 sehingga diperoleh 1 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 2 tambah 1 per 6. Jadi hasilnya 8 per 6 yaitu sama dengan 1 per 3. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1 per 3. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk kepada simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut yaitu SR, untuk notasi SR yaitu simpangan rata-rata, N banyaknya data, XI data sama dengan KI, I adalah 1 sampai seterusnya, X bar adalah rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Kembali lagi, I-nya itu adalah 1 sampai dengan seterusnya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada berikut ini merupakan tabel data pengukuran berat barang elektronik. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, di sini ada tabel data berkelompok disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita bisa menyelesaikannya dengan cara, jadi dari data berkelompok tadi kita bisa mencari yang pertama titik tengah atau XI-nya dari data berat, data berkelompok ya.
Dari data berat barang tersebut kita mencari titik tengah atau XI. Kemudian dari data sebelumnya kita sudah mengetahui frekuensinya, jadi sudah ada data frekuensi, dan kemudian kita bisa mencari FI kali XI ya. Jadi kita mengalihkan titik tengah dan frekuensinya, kemudian XI dikurangi X bar. Kemudian kita juga bisa mencari FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Jadi di kolom ini data-data yang kita perlukan itu sudah ada ya, sudah terpenuhi, sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Maka diperoleh yaitu SR sama dengan 1/N untuk sigma I dari 1 sampai N ya, FI dikali XI kurang X bar, sehingga diperoleh 1/40. Kemudian untuk nilai dari FI kali XI kurang X bar itu sudah ada ya di dalam tabelnya, sehingga kita tinggal substitusikan saja, yaitu 236, sehingga diperoleh hasilnya 5,9. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 5,9. Bisa dipahami ya. Kita lanjut kepada variansi atau ragam. Variansi atau ragam yaitu rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang variansi data tunggal. Adapun rumusnya sebagai berikut dengan keterangan S kuadrat. Untuk notasi S kuadrat itu adalah variansi atau ragam, dan N adalah banyaknya data, XI adalah data ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan variansi dari data berikut 1, 4, 8, 10, dan 12. Ini untuk data tunggal ya. Kita bisa mencari variansinya untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan, kita mencari rata-ratanya ya, X bar sama dengan 1 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Itu dibagi di min 5 karena jumlah datanya yaitu 5, sehingga diperoleh 35/5 yaitu dapat 7. Selanjutnya untuk mencari simpangan atau variansinya, S kuadrat sama dengan sesuai rumusnya ya. Kita masukkan saja untuk data pertama yaitu X1 nya ya, berarti 1 dikurangi 7 adalah X barnya, kemudian dikuadratkan begitu seterusnya sampai data terakhir yaitu 12 dikurang 7 kuadrat dibagi dengan 5 dikurang 1, sehingga diperoleh 36 tambah 9 tambah 1 tambah 9 tambah 25 dibagi dengan 4, sehingga dibagi dengan 80/4 atau sama dengan 20. Jadi variansi dari data tersebut adalah 20. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke variansi data berkelompok. Rumusnya sebagai berikut dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, N banyaknya data, XI data ke I itu 1 sampai seterusnya, X bar rata-rata hitung, FI adalah frekuensi data ke I, dengan I juga 1 sampai N. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini tentukan variansi atau ragam dari data tabel berikut ini. Diketahui X barnya itu 29, jadi masih sama
menggunakan data berkelompok dari berat suatu barang. Kita lanjut. Nah, kita mencari nilai data untuk X1 atau titik tengah dari masing-masing kelompok atau kelas, kemudian mencari nilai FI, kemudian XI dikurang X bar, XI dikurang X bar kuadrat, dan FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, data-data yang kita perlukan sudah ada di dalam tabel. Adik-adik bisa lihat. Kemudian dari data tersebut kita tinggal masukkan saja atau substitusikan dalam rumusnya, dan kita peroleh hasilnya itu 52,82. Jadi variansi atau ragam dari data tersebut adalah 52,82. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke simpangan baku atau standar deviasi, yaitu nilai akar dari variansi atau ragam. Nah, simpangan batu data tunggal. Adapun rumusnya sebagai berikut. Jadi dari variansi atau ragam itu kita akan nilainya itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Adapun keterangan sebagai berikut. S di sini adalah simpangan baku, N adalah banyaknya data, XI data ke I, X bar adalah rata-rata hitung. Untuk simpangan baku data berkelompok rumusnya sebagai berikut. Untuk keterangannya, X adalah simpangan baku, N adalah banyaknya data, FI sama dengan frekuensi ke I, dan XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata hitungnya. Makasih. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.